Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan my channel Yulman Yudhistira. Saat ini saya lagi berada di Nagari Koto Gadang, Kecamatan Empat Koto, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Ya, tepat di depan pintu masuk Nagari Koto Gadang ini berdiri sebuah masjid yang berarsitektur yang sangat menarik dan mempesona, dan dipastikan yang akan melihat pasti akan terkagum-kagum. Nama masjidnya Masjid Nurul Iman, dan masjid ini merupakan masjid terbesar di Kota Gadang. Masjid ini juga dikenal dengan nama Masjid Tapi Koto Gadang karena posisinya berada di ujung jalan paling depan jalan yang daerahnya di tepi. Dahulunya masjid ini dikenal dengan nama Masjid Jami Lama yang dibangun pada tahun 1856 guys. Bangunannya bergaya khas Minangkabau dengan atap meruncing berbentuk limas. Namun banyak mendapat kerusakan akibat gempa Padang Panjang pada tahun 1926. Masjid Jami Lama terbuat dari kayu. Bangunan bergaya arsitektur Minangkabau ini berukuran 20 x 20 meter. Ada juga sebuah menara di atapnya. Tetapi atapnya tidak memiliki kubah, namun terdiri dari beberapa atap gonjong. Atap gaya Minangkabau yang terbuat dari ijo. Satu gonjong di tengah diapit oleh 8 gonjong kecil di sekelilingnya. Pada tanggal 28 Juni 1926, gempa bumi berkekuatan 7,6 skala Richter melanda Padang Panjang dan menyebabkan kerusakan pada dinding masjid. Beberapa tembok runtuh dan bagian-bagiannya masih berdiri retak-retak. Karena ditakuti adanya bahaya, bangunan masjid itu akhirnya dibongkar. Dalam rapat yang dihadiri sejumlah tokoh masyarakat setempat pada tanggal 18 Juli 1926, disepakati untuk segera mendirikan masjid baru dengan membentuk panitia yang diketuai oleh Yahya Datuk Kayo, yakni yang juga merancang jam gadang yang juga merupakan seorang anggota Volkskrad yang mewakili Minangkabau. Masjid yang baru dapat dibangun dalam tempo yang relatif singkat dan akhirnya diresmikan pembangkaannya pada Jumat 5 Februari 1932. Bentuk masjid yang dirancang oleh Yazid Rajo Mangkuto tersebut benar-benar berubah dari sebelumnya. Namun setelah berdiri sekian lama, gempa bumi pada bulan Maret tahun 2007 kembali membuat bangunan masjid rusak. Dan dengan bantuan para perantau Minang dan masyarakat setempat, dalam beberapa bulan masjid ini bisa dibangun kembali. Arsitektur bangunannya sangat unik, sebab masjid ini memiliki desain yang menarik dibandingkan dengan bentuk masjid lainnya yang ada di Minangkabau. Terdapat pengaruh gaya kolonial pada desain bangunannya. Bentuknya masih dipertahankan hingga saat ini dengan arsitektur yang dibuat pasca gempa tahun 1926. Jika dilihat dari bangunan sebelumnya, atapnya berwarna putih dan kini berwarna hijau lumut pekat. Dulu dindingnya berwarna putih, kini terlihat berwarna kuning keputihan. Atapnya berbentuk seperti peluru dengan badan bangunan segi 6 dengan jendela pada lantai 2-nya yang berjumlah 6. Kemudian di lantai 1-nya terdapat 2 jendela dan 1 pintunya. Di depan masjid ini terdapat kolam air mancur yang juga digunakan sebagai tempat wudhu bagi jamaah. Pada bangunan utama masjid terdapat 4 jendela dan 1 pintu yang posisinya berada di tengah. Jika dilihat atapnya terdapat 3 tingkat. Pada puncaknya berbentuk seperti kubah masjid pada umumnya, tapi berbentuk segi 6. Tingkatan kedua dan ketiga menyerupai bentuk limas. Sekilas atapnya mirip dengan desain awal masjid ini. Sebagai pembedanya terlihat dari bentuk kubah utamanya.
Untuk bisa sampai ke masjid ini dapat tempuh dengan 2 jalur. Pertama dari kota Bukit Tinggi melalui lembah Ngaresiano, kemudian melalui jalan Padang Lua menuju Maninjau. Tidak sulit menemukan masjid ini karena berada di jalur utama desa dan akses jalannya sangat baik guys. Selama perjalanan menuju masjid ini, hamparan sawah terlihat sepanjang mata memandang. Jalan lurus dengan pepohonan di tepinya dan latar Gunung Singgalang sangat epik sekali. Begitu juga dengan lanskap alam yang tercipta sangat indah. Suasananya pun sejuk sekali. Nah, bila Anda berkesempatan ke kota Bukit Tinggi, ada baiknya singgah ke Negari Kota Gadang ini untuk melihat pesona Masjid Tapi Nurul Iman Kota Gadang yang suasananya sangat asri, sejuk, dan tentunya memiliki nilai sejarah yang tinggi. Oke guys, sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.